Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Rambe dengan NIM 5232421003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irfan Pranata dengan NIM 5231121001. Perkenalkan, nama saya Anju Souza dengan NIM 5231121008. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memberikan video tutorial cara menggunakan vernier kaliper yang baik dan benar. Langsung aja kita ke videonya. Baik, di sini kita akan mengulas sedikit tentang vernier kaliper atau jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam suatu bentuk benda tertentu. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang tertentu seperti tabung dan lain-lain. Perlu diketahui, meskipun bisa mengukur suatu diameter bentuk benda, namun jangka sorong hanya diperuntukkan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya relatif kecil. Hal ini dikarenakan satuannya yang terbatas dan biasanya benda yang tidak bisa diukur dengan penggaris. Dibandingkan dengan penggaris, jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Tingkat ketelitian yang dimaksud adalah bentuk nilai skala terkecil yang bisa diukur oleh jangka sorong lebih detail atau akurat. Skala terkecil jangka sorong yaitu 0,01 cm atau 0,1 mm. Sedangkan pada penggaris biasanya skala terkecilnya hanya di 0,1 cm atau 1 mm. Hal inilah yang menunjukkan kelebihan jangka sorong dibandingkan dengan penggaris ukur dalam mengukur benda kerja. Ukuran yang detail dan akurat membuat jangka sorong menjadi alat ukur yang diandalkan, khususnya di bidang teknik, apalagi ukuran yang relatif kecil dan memerlukan hasil ukur yang tepat. Jangka sorong juga terbagi menjadi dua jenis jangka sorong. Yang pertama, jangka sorong analog ataupun manual. Selanjutnya yaitu jangka sorong digital, yaitu menggunakan baterai dan langsung bisa mendapatkan hasil ukuran tanpa harus mencari skala utama maupun skala non-newsnya terlebih dahulu. Namun, sebagai seorang pelajar, kita diharuskan untuk memahami terlebih dahulu sistem ataupun cara mengukur jangka sorong. Dikarenakan itu, disarankan menggunakan jangka sorong manual, yang dimana hal tersebut dapat memberikan pembelajaran bagi kita semua sehingga kita mengetahui tata cara penggunaan jangka sorong dalam mengukur suatu benda kerja. Bagian-bagian pada jangka sorong yaitu yang pertama, rahang atas, di mana fungsi rahang atas yaitu untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Selanjutnya itu rahang bawah, di mana fungsinya untuk mengukur diameter luar suatu benda. Selanjutnya berada di tombol kunci atau clamp screw yang biasanya digunakan untuk mengunci saat benda yang kita ukur telah pasti agar ukuran yang kita dapatkan tidak berubah hasilnya. Selanjutnya itu di tangkai ukur kedalaman, di mana fungsinya yaitu untuk mengukur kedalaman suatu benda kerja. Selanjutnya yaitu ada di skala utama yang dapat kita lihat. Skala utama adalah skala ataupun nilai yang pertama kali kita dapat sebelum mendapatkan skala non-news. Selanjutnya itu di skala non-news. Skala non-news sendiri fungsinya untuk mendapatkan ketelitian dari hasil pengukuran skala utama kita. Berikut adalah contoh ataupun cara menggunakan vernier kaliper dalam mengukur suatu benda kerja. Baik, di sini sudah ada dua benda, dimana kita akan mengukur terlebih dahulu benda yang pertama menggunakan rahang tetap atas. Penggunaannya itu dengan cara menggunakannya seperti ini. Cara pengukurannya kita harus
mengukur dengan posisi jangka sorong tidak miring ke samping ataupun miring ke bawah atas agar memaksimalkan hasil pengukuran. Selanjutnya kita akan mengukur kedalaman benda tersebut menggunakan dip atau pengukur kedalamannya. Setelah itu di sini saya akan menjelaskan cara membaca hasil pengukuran menggunakan Vernier Caliper. Yang pertama kita yaitu akan membaca skala utamanya. Kemudian setelah mendapatkan skala utama, kita akan membaca skala Noniusnya, di mana ini merupakan Vernier Caliper dengan ketelitian 0,05 mm. Selanjutnya kita akan menjumlahkan angka dari skala utama dengan skala Nonius. Baiklah, contoh kita akan mengukur benda ini. Kita akan mengukur diameter luarnya terlebih dahulu. Baik. Setelah itu kita kunci agar ukuran tersebut tidak lari. Setelah itu kita akan membaca hasil pengukurannya, di mana pada skala utamanya terlihat di situ berada pada 3, terdapat pada 3. Bisa dilihat skalanya, skala utamanya berada di 3. Cara membacanya yaitu dengan melihat skala Nonius yang endol ini. Dia berada setelah angka berapa situ dapat dipastikan dari 30, 31, 32, 33. Dia belum sampai ke angka 34. Jadi situ dapat dipastikan skala utamanya berada di 33. Selanjutnya kita akan mencari skala Noniusnya. Di sini kita lihat mana di situ angka yang tegak lurus dengan skala utamanya. Jika sudah, kita akan mulai melihatnya di skala Nonius yang 0, nampak dia tidak lurus atau sejajar dengan skala utamanya. Di sini kita jumpa pada angka 5, di mana ini adalah kaliper dengan ketelitian 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa angka Nonius yang kita dapat yaitu, kita mulai dari sini 0, 0,5, sini 10, berarti 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Di situ adalah angka yang sejajar dengan skala utamanya, sehingga saat kita tambahkan skala utamanya yang tadinya 33 ditambah 0,50. Hasilnya yaitu 33,50. Itu adalah hasil pengukuran dari benda yang kita ukur pertama kali. Baik, selanjutnya kita akan mengukur benda kedua menggunakan rahang tetap atas untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Setelah terdapat, kita kunci. Setelah itu kita melihat terlebih dahulu skala utamanya, di mana skala utamanya berada pada angka 13. Di situ kita dapat lihat skala utamanya dari 10, 11, 12, 13. Garis 0 tersebut berada di 13 lewat, tapi belum mendekati 14. Selanjutnya kita kembali mencari skala Noniusnya. Seperti pada
penggambaran yang pertama, kita mencarinya garis yang sejajar untuk mendapatkan skala utama pada ukuran selanjutnya ini. Dapat dilihat angka yang sejajar pada skala itu adalah angka 2, sehingga dapat dipastikan 0,20 untuk skala Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan angka hasil pengukuran benda sebelumnya yaitu di 13,20 mm. Baik, di sini kita akan mencoba mengukur lagi sebuah benda. Setelah itu tidak lupa kita kunci agar ukuran tersebut tidak lari. Baik, sini kita akan kembali mencari ukuran dari skala utama terlebih dahulu. Dapat dilihat skala utamanya berada di garis 0 tersebut menunjuk ke angka 41, tapi belum ke 42, sehingga dapat dipastikan skala utamanya berada di 41. Selanjutnya kita akan mencari di skala Nonius. Kita lihat garis yang sejajar, garis skala Noniusnya yang sejajar dengan skala utama. Dapat dilihat di situ ada di skala Nonius yang 0,50, sehingga menghasilkan ukuran yang pasti yaitu 41,50 mm. Kita coba lagi dengan saya menarik bebas sebuah ukuran. Contoh sekian, berada di 35, belum ke 36, berada di 35 ya skala utamanya. Selanjutnya kita akan mencari skala Noniusnya. Kita lihat lagi garis Nonius yang sejajar dengan skala utamanya. Ya, dapat dilihat situ ada di 0,5, sehingga menghasilkan ukuran 35,05 mm. Kita coba kembali menarik ukuran bebas. Baik, di sini skala utamanya yaitu di 65 mm. Selanjutnya kita akan mencari skala Noniusnya. Kita cari garis yang sejajar dengan skala utama. Garis skala Nonius ini sejajar dengan skala utama ini. Dapat dilihat teman-teman, yang sejajar dengan skala utamanya yaitu di 0,5 juga, sehingga ukuran yang didapat yaitu 65,0,5 mm. Jadi rumus dalam menghitung skala dalam menentukan ukuran vernier caliper yaitu dengan cara membaca terlebih dahulu skala utamanya. Setelah kita membaca skala utamanya, lalulah teman-teman kemudian mencari skala Noniusnya, di mana cara mendapatkan skala Nonius tersebut seperti yang dijelaskan dari yang sebelumnya, yaitu kita mencarinya garis yang sejajar dengan skala utama. Rumusnya hanya menambahkan skala Nonius kepada skala utamanya, semisal 30 mili skala utamanya dan skala Nonius ya berada di 0,25 mm, maka kita hanya tinggal menambahkan 30 ditambah 0,25 mili, maka hasil ukuran yang dapat yaitu berada di 30,25 mm. Dikarenakan jangka ataupun vernier caliper yang saya gunakan ini yaitu dengan ketelitian 0,1
0,5 mm. Hal yang perlu diperhatikan yaitu garis yang sejajar terhadap skala utama agar dapat menentukan skala nonius, dan juga garis skala nonius berada di sebelum atau sesudah skala utama agar dapat menentukan skala utamanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita dapat mendapatkan skala utamanya jika kita, sebagai contoh, seperti ini. Ini kita dapat lihat ya, teman-teman, skala utamanya itu di 43. Kenapa 43? Karena bisa dilihat situ garis nolnya belum sejajar ke 44. Dimana ini berarti skala utamanya didapatkan 43. Sehingga kita dapat mencari skala noniusnya itu jika sudah hampir mendekati 44. Maka biasanya skala nonius yang dihasilkan akan berada di kisaran angka 70-an, 0,70-an sampai 0,90-an. Kita kembali periksa di skala noniusnya, teman-teman. Nah, bisa dilihat sini garis yang sejajar. Garis skala nonius yang sejajar di 90 ya, teman-teman. Bisa dilihat situ 0,90 dia sejajar dengan skala utamanya, sehingga dapat dipastikan ukuran tersebut yaitu di 43,90 mm. Jika kita sudah terbiasa menggunakan kaliper, kita akan dengan mudah mengetahui ukuran tersebut tanpa harus menambah-nambahkannya kembali. Kita hanya perlu tinggal membaca skala utamanya, dapat dilihat sini di 25. Baik, langsung kita cari skala noniusnya yang sejajar. Dia biasanya dekat-dekat sini, agak di sini kita lihat tuh 25,10. Dapat dilihat nilai nonius yang sejajar yaitu di 10, sehingga dapat dihasilkan ukuran yaitu 25,10 mm.